aku ada sedikit tertarik apa saja urusan di dalam dunia nih berjalan dengan lancar, kecuali selamat pagi, salam sejahtera, salam damai, dan salam persaudaraan guys. Welcome back to Friendly Channel. Apa kabar kalian semuanya yang berada di Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, dan di seluruh dunia? Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, murah rezeki, dipanjangkan umur. Oke guys, seperti biasa di video kali ini aku mau bikin satu lagi reaction guys. Ramai orang tak suka aku buat reaction nih, tapi tak apa, kita teruskan. Reaction kita kali ini berjudul Menhan Kongo kagumi Kopassus, KF21 lanjut dibayar lagi, Amerika mahu ke Papua Nugini, ada apa? Lain macam Mama Rika nih, dia pergi ke Papua Nugini pula. Oke guys, video ini didatangkan khas dari Indo Magazine, channel yang cukup memberi informasi yang menarik bagi aku lah. Oke guys, seperti biasa di akhir-akhir video kita akan mengulas sedikit dan memberi pendapat berkenaan video yang aku react hari ini. Dan jangan lupa guys, teruskan memberi sokongan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke guys, kita tengok video ini bersama-sama. Aku tengok dalam satu tajuk tu dia ada 3 berita dalam ni. 3 informasi yang didatangkan dari Indo Magazine. Kita dengar penceritaan dan penerangan dia. Oke guys, tanpa buang waktu, ayo kita mulakan reaction kita dengan hitungan 1, 2, 3. Oh, ini Menhan dari itu, Menhan Kongo. Hey, hola Indomax, Indo Magazine. Intro yang menarik dari Indo Magazine. 3 berita yang cukup panas dan juga mantap jos. 3 berita. Seperti yang kalian tahu, baru-baru ini Menhan negara Afrika, yaitu negara Kongo, telah datang ke Indonesia menemui Pak Prabowo dan menyatakan ketertarikannya untuk membeli pesawat-pesawat dan tank-tank buatan Indonesia, bos. Namun yang terbaru, kini beliau pun tiba-tiba datang ke markas salah satu pasukan khusus Indonesia, yaitu markas Kopassus, bos. Nah, lantas ada apakah gerangan ia tiba-tiba datang ke markas Kopassus? Apakah ini terkait permintaan beliau ke Indonesia untuk melatih pasukan khusus negara Kongo? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap terkait jet tempur KF21 Boramai Korea Indonesia. Baru-baru ini pihak DAPA Korea Selatan mengatakan bahwa Indonesia kabarnya akan lanjut membayar lagi iuran jet tempur KF21 yang terbaru, bos. Bahkan kepala proyek KF21 Korea Selatan pun kini kabarnya juga akan mendatangi negara kita, Indonesia. Nah, lantas pertanyaannya, mengapa ia datang ke Indonesia? Apakah KF21 Boramai akan segera dikirim ke Indonesia? Setelah ini kita bahas. Dan nanti berita ketiga yang cukup panas datang dari Mama Rika yang kini tiba-tiba mau mendekati Papua Nugini. Bahkan sebentar lagi Wak Joe Biden, Presiden Mama Rika, akan datang ke negara Papua Nugini, bos, tetangganya Provinsi Papua. Dan ini untuk pertama kalinya. Lantas, apakah motif Amerika tiba-tiba mau mendekati Papua Nugini, bos? Apakah ada kaitannya dengan negara kita, Indonesia? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama datang dari Menhan Kongo yang tiba-tiba mendatangi markas Kopassus di Jakarta. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya Instagram resmi penerangan Kopassus. Diketahui bahwa kunjungan ini pun dilakukan pada Jumat 12 Mei 2023 kemarin. Dan tak main-main, bos. Selama berada di markas Kopassus, Menhan negara Kongo ini pun diajak untuk berkeliling dan melihat bagaimana para prajurit Kopassus latihan. Bahkan ia juga diberi kesempatan untuk latihan menembak. Dalam penjelasannya kepada Menhan Kongo, Komandan Jenderal Kopassus Dedi Suryadi pun menjelaskan bahwa untuk membentuk, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan prajurit, Kopassus juga memiliki pusat pendidikan dan latihan yang berlokasi di Batu Jajar, Jawa Barat. Dan setiap tahunnya,
Pusat pelatihan ini pun telah mendidik prajurit pasukan khusus, serta beberapa kualifikasi khusus seperti para, terjun bebas, perang hutan, anti-teroris, dan spesialisasi pengemudi skuba. Dan melihat hal ini, Menhan Kongo pun mengatakan bahwa ia sangat terkesan melihat apa yang ada di markas Kopassus. Mulai dari kedisiplinan kelompoknya, semangat dan kesamaan antara Indonesia dan negara Kongo. Dan lanjut ia pun mengatakan bahwa prajurit Kongo akan dengan mudah mengakomodasi kondisi pelatihan di masa depan. Terima kasih telah berbagi momen ini dengan Anda semua. Dan terima kasih juga untuk delegasi saya, ujar Menhan Kongo ini, bos. Nah, sepertinya bakal jadi nih. Kongo mengirimkan pasukan-pasukan khususnya ke Indonesia untuk dilatih oleh militer Indonesia. Semoga kerjasama ini pun dapat membuahkan hasil yang mantap-mantap jos dan juga maksimal ya bos. Amin. Oke, kemudian berita kedua datang dari jet tempur KF-21 Boramai Korea Indonesia. Admin kutip dari Airspace Review yang mengutip lagi dari sumber berita Yonhap Korea Selatan. Baru-baru ini Menteri Administrasi Program Akuisisi Pertahanan DAPA Korea Selatan, yaitu Mr. Eom Dong-hwan, mengatakan bahwa Indonesia akan melakukan pembayaran baru program KF-21 Boramai pada akhir Juni 2023 ini, bos. Dan pembayaran ini pun katanya merupakan kelanjutan dari pembayaran sebelumnya pada November 2022 lalu. Nah, mantap jos nih, bos. Sekarang Indonesia pun lanjut bayar lagi. Nah, negara kita Indonesia pun kini diperkirakan masih memiliki lebih dari 800 miliar won dalam jumlah yang belum dibayar, bos, untuk proyek KF-21 Boramai ini. Artinya, dari total 1,8 triliun won atau 20% dari 8,8 triliun won, tagihan Indonesia saat ini hanya sisa 800 miliar won lagi, bos. Dan untuk memastikan rencana pembayaran ini berjalan normal pada bulan depan, yaitu bulan Juni, ia mengatakan bahwa kepala proyek KF-21 Korea Selatan akan segera mengunjungi Indonesia untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat pertahanan tingkat tinggi mengenai perincian pembayarannya, bos. Nah, artinya kunjungan kepala proyek KF-21 Korea Selatan ini pun bukannya karena KF-21 mau dikirim, bos, tapi untuk memastikan Indonesia membayar bagiannya sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Mantap jos. Semoga proyek ini dapat terus lanjut dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi negara kita Indonesia ya, bos. Amin. Ini ada pesawat tempur KF-21 lah. Korea Selatan. Oke, kemudian berita ketiga yang cukup panas datang dari Amerika yang kini tiba-tiba mendekati negara tetangga Papua Nugini, bos. Bahkan presidennya yaitu Wak Joe Biden pun kini bakal datang ke Papua Nugini untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika Serikat. Lantas, apakah alasan Amerika kini tiba-tiba mendekati Papua Nugini, bos? Padahal sebelumnya negara-negara ini pun kurang perhatian dari Amerika. Apakah kali ini ada kaitannya dengan Indonesia? Oke, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Mr. Joe Biden, Presiden Amerika ini pun kini berencana akan datang ke Papua Nugini pada tanggal 22 Mei 2023 nanti. Di mana kunjungan itu pun disebut banyak motif yang berada di baliknya, bos. Nah, lantas apa sajakah motifnya? Dikutip dari Sindo News, berikut 3 motif yang membuat Wak Joe Biden ini mengunjungi negara Papua Nugini. Wak Joe Biden. Yang pertama, yaitu terkait dengan pengaruh China di Pasifik, bos. Seperti yang kalian tahu, China kini sudah banyak memenangkan pengaruh di wilayah Pasifik. Salah satunya pada April 2023 lalu. China sudah menaikkan fakta keamanan dengan Solomon Islands. Bahkan tetangga dekat kita, Papua Nugini ini pun juga menjalin hubungan dengan negara China, bos. Perdana Menteri Papua Nugini yaitu James Marape juga akan diundang ke China pada akhir tahun ini. Bahkan Presiden Xi Jinping pun ternyata juga sudah melawat ke Papua Nugini pada tahun 2018 lalu. Dan untuk itulah Joe Biden pun akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, harus terbang ke Papua Nugini untuk menekan pengaruh China di kawasan tersebut.
Kemudian yang kedua, Amerika ternyata juga ingin memperkuat kerjasama bilateral dengan Papua Nugini, bos. Bahkan kedua negara pun diketahui juga akan bernegosiasi tentang kesepakatan kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Papua Nugini. Dan ketiga, tujuan Amerika Serikat datang ke Papua Nugini adalah untuk membangun aliansi bersama dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Di mana sebenarnya Joe Biden pun kini sedang berupaya untuk membangun aliansi dengan 18 negara di wilayah Kepulauan Pasifik. Itulah 3 motif Amerika mendekati Papua Nugini sekarang, bos. Lebih untuk membendung pengaruh China di kawasan tersebut dan membentuk kerjasama pertahanan baru antara Amerika Serikat dan Papua Nugini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kunjungan ini juga akan ada hubungannya dengan Papua Indonesia? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax. Mantap guys, informasi yang menarik. Oke guys, itulah tadi video kita yang berjudul Menhan Kongo Kagumi Kopassus KF21 lanjut dibayar lagi dan Amerika mau ke Papua Nugini. Ada apa? Dalam satu video ada 3 informasi yang cukup menarik dari Indo Magazine. Oke guys, dari 3 informasi dalam satu video tadi, aku ada sedikit tertarik dengan informasi yang ketiga, di mana Mama Rika Wak Joe Biden ingin pergi ke Papua Nugini. Dia nih, Mama Rika nih macam biasalah, kita tahulah sifat dia macam mana. Dan semoga urusan KF21 yang melibatkan Indonesia dan Korea Selatan berjalan dengan lancar. Semoga ada pesawat-pesawat tempur yang baru nanti dari Korea Selatan untuk Indonesia. Oke guys, aku doakan agar semua urusan, apa saja urusan di dalam dunia berjalan dengan lancar, kecuali peperangan amat sakit. Jadi kalau boleh kita elakkan memulakan satu-satu peperangan ataupun insiden yang boleh melibatkan keselamatan negara masing-masing. Jadi tak perlulah nak laungkan perang ia akan menjatuhkan ekonomi negara dan memburukkan keadaan warga sipil, semua akan mati kebuluran. Jadi jangan saja melaungkan tak berguna semua tuh. Kita ada jalan yang lebih baik lagi. Oke guys, itu saja video kita pada kali ini. Kita jumpa next video. Teruskan kehidupan reality, jangan berada di dunia fantasi. Dan teruskan mengeratkan tali persaudaraan antara kita. Akhir kata, salam sayang buat warga Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, dan di seluruh dunia. Salam damai, Lansar Tarigas. Baby.